Ketika saudara bilang saya mau roh excellent, bisa enggak setiap saudara ambil bagian satu aja untuk saudara apa? Disempurnakan dan menyempurnakan. AOC ini akan bertumbuh, pelayanan kita akan bertumbuh, keluarga kita akan bertumbuh, perusahaan kita akan bertumbuh. Kalau ada orang-orang yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Alkitab berkata Tuhan menyempurnakan. Dan saudara itu di pesawat, saya ketemunya di pesawat ya. Sepanjang saudara perjalanan saya tidur, dia nyanyi. Mulutnya nyom. Walaupun udah keras saudara ya. Pakai headset. Saya bilang kenapa? Saya harus ngulang terus lagunya. Supaya tidak ada satupun melodi, perkataan, tempo yang salah. Berapa banyak dari saudara mau disempurnakan? Ini excellent. Saudara beberapa di sini mungkin tidak tahu namanya Billy Graham. Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan yang keren banget. Dia meninggal di usia 99 tahun. Saudara, menurut data, dia membawa orang kepada keselamatan. Saudara ya, jadi dia khotbah keliling dunia. Saudara dari umur 17. Saudara, dan menurut catatan, jadi setiap kali dia KKR, siapa yang terima Tuhan Yesus atau menyerahkan dirinya buat Tuhan harus mengisi formulir. Dan formulir itu yang harus diisi, baik itu lewat KKR, seminar, maupun lewat televisi dengan nama yang berbeda, semua dicatat. Saudara mau tahu berapa lama? Mulai dari 17 tahun sampai 99 tahun. Saudara, dia memenangkan yang mengisi formulir 70 juta. Saudara bisa bayangin gak? Saudara, 70 juta. Hidupnya itu berdampak buat 70 juta. Nah, kita cuma suka wow. Tapi dia cerita saudara, baca Alkitabnya. Kita tahu Pak Yusak baca Alkitab sehari 30 fatsal. Ketika dia full time, dia baca Alkitab 30 fatsal. Saya tidak sanggup saudara, saya sanggup. Nah, Billy Graham ini punya cara yang berbeda, tapi juga dahsyat saudara. Yang dia buat, dia baca Amsal itu ada 31 saudara. Setiap hari satu kali, satu fatsal. Jadi kalau hari ini tanggal berapa nih? Hari ini tanggal 3 atau 4? Tanggal 4. Nah, dia akan baca Amsal 4. Besok dia baca Amsal 5. Dia mengikuti tanggal. Tapi Mazmur ada 150. Dibagi 30, saudara, jadi dia setiap hari buat Mazmur dia baca 5 fatsal. Saudara, di luar itu dia setiap hari ambil satu kitab. Saudara, satu kitab buat apa? Dia baca. Jadi misalnya hari ini dia ambil saudara Matius. Nah, dia ambil lagi saudara di Matius, dia ambil 2 sampai 3 fatsal untuk dia pelajari. Saya berkata, wow. Kalau dihitung-hitung, saudara, berarti dia sehari sekitar 10 fatsal. Setiap hari. Dan setiap hari dia pelajari itu. Setiap hari dia berkata dia sediakan waktu 2 jam untuk belajar. Dan dia sediakan waktu 2 jam untuk berdoa. Ini orang yang menyempurnakan dan disempurnakan. Hari ini coba saudara cek dan recheck hidup kita. Apakah kita ini sudah mau memberi diri menyempurnakan dan disempurnakan? Mungkin tiap orang berbeda.
Saya punya pemain musik dulu, saudara. Dan dia setiap hari, pemain keyboard saya yang pertama, saudara, setiap hari dia nyembah 3 jam, saudara. Dia selalu bangun jam 4 pagi. Dan dia akan nyembah dari jam 4, 5, 6, 7 sendirian. Jam 7 baru kebaktian sama yang lain. Sampai jam 8. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Setiap kali dia nyembah sendirian. Saudara, orang lewat di depan kami nangis. Tukang becak ngetok bilang, saya tidak bisa berhenti nangis, tolong doakan. Pemulung, anak-anak. Saudara, Mahanaim itu dibentuk. Jadi bukan karena saya, saudara. Saja. Ya pasti saya ada andilnya dikit. Tetapi saudara, karena ada banyak orang yang membayar harganya. Dan salah satu yang membayar harganya adalah pemain musik kami. Pemain musik kami, saudara, pemain keyboard. Dia bilang, selama saya dipercayakan Tuhan, setiap hari saya akan nyanyi pakai keyboard 3 jam. Itu cinta saya. Itu penyembahan saya. Saudara, dan kalau saudara lihat, hari itu ya. Saudara di rumah singgah, jadi kalau dia main tuh kedengeran sampai luar. Saudara, itu anak-anak acara rumah singgah itu mulai jam 8. Jam 7 tuh mereka sudah ngantre di luar. Dan mereka ketok-ketok bilang, kak, kami mau ikut nyanyi. Padahal mereka agama lain. Hari ini ketika saudara bilang saya mau roh excellent. Bisa enggak setiap saudara ambil bagian satu aja. Untuk saudara apa? Disempurnakan dan menyempurnakan. AOC ini akan bertumbuh. Pelayanan kita akan bertumbuh. Keluarga kita akan bertumbuh. Perusahaan kita akan bertumbuh. Kalau ada orang-orang yang mau disempurnakan dan menyempurnakan. Saya punya orang yang lain. Saudara, dan dia salah satu yang membuka begitu banyak rumah singgah. Saudara, dan setiap kali dia pengen membuka rumah singgah baru di sebuah tempat, maka dia tanpa alas kaki, saudara. Dia akan dolingin, saudara. Tempat itu mungkin 7 kali. Sembari doa, sembari jalan, sembari nyanyi deklarasi, komplit lah, sembari bawa tumen, tapi tidak mau pakai sandal. Saya berkata, udahlah pakai sandal aja. Dia bilang enggak. Naik motor aja, enggak. Dia bilang itu harga untuk saya menyempurnakan dan disempurnakan. Saudara, kita teruskan. Dikatakan meneguhkan. Saudara, di dalam roh excellent ada meneguhkan. Kadang-kadang kita ini menerima jabatan atau pelayanan atau tugas. Dan tantangannya banyak banget. Sampai kita mau menyerah. Dan di saat itulah kita butuh meneguhkan hati. Saudara bisa bayangin apa yang terjadi kalau Daud menyerah. Dan Daud bilang, udahlah gak usah, gak akan jadi raja. Saya toh mau dibunuh sama Saul. Saya diusir. Terus Daud bilang, udah selesai. Saya gak penyembahan lagi. Saya gak doa lagi. Dan saya keluar dari pelayanan. Maka Daud gak akan pernah jadi orang yang berkenan. Jadi orang yang benar menyembah Tuhan. Saudara bayangkan, kalau Daud di tengah dia jadi raja, dia kecewa lihat anaknya bunuh-bunuhan. Saudara, dia kecewa lihat anaknya berontak. Dia sakit hati ketika orang di bawahnya ambil batu mau lemparin dia. Saudara, seringkali dimanapun saudara berada, istilah saya nih ya, ada ribuan tangan
Baik itu tangan manusia, tangan iblis, tangan keadaan, tangan persoalan. Ingin menghentikan kita. Tapi apakah saudara berkata, Tuhan, tolong kokohkan. Tolong kokohkan. Dan saudara terus berjalan. Kata roh excellent pertama kali muncul di Daniel. Dan coba kalau hari itu ketika diumumkan tidak boleh ada yang berdoa. Terus Daniel bilang gini, gak apa-apa lah doa dalam hati. Cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Saya yakin nih kalau hari ini keluar itu di Indonesia dalam nama Yesus tidak akan. Kita semua bilang gak apa-apa, Tuhan mengerti, doa di dalam hati. Maka Daniel tidak pernah perlu menghadapi singa. Tapi dia tidak akan pernah menjadi orang yang disebut excellent. Saya tidak tahu apa yang saudara alami. Mungkin saudara kecewa Tuhan gak jawab doa saya. Mungkin saudara berkata, saya ini gak diperhatiin pemimpin. Saya ini miskin. Tapi bisakah saudara meneguhkan hati saudara? Dan berkata walaupun seolah-olah tidak ada jawaban doa. Aku tetap pegang janji-Mu Tuhan. Aku tetap bersyukur. Sekali lagi, saya juga sering kali harus meneguhkan hati saya. Saudara, ketika saya pulang dari Bandung, tapi bukan dari sini, dari Windu, jam 11 malam. Saudara, dan begitu saya buka pintu, saya lihat darah dan saya lihat suami saya sudah meninggal dunia. Saudara pikir tidak ada suara? Salah saudara. Suara itu berdatangan. Saudara, suara itu berkata, apa sih susahnya? Tuhan menunggu beberapa saat supaya suamimu tidak meninggal sendirian. Tahun itu Stephen menikah. Apa salahnya? Tuhan memberikan perpanjangan beberapa bulan supaya Stephen tidak kehilangan ayahnya dan waktu menikah sudah tidak ada. Bukankah suara itu juga bisa dikatakan, kenapa Pak Daniel dibawa pulang? Kenapa Pak Daniel tidak bisa menunggu sampai Lala menikah? Tapi sekali lagi, bisakah kita meneguhkan hati dan berkata, Tuhan tahu yang terbaik. Tuhan tahu. Dan Tuhan mengerti, Tuhan peduli, Tuhan setia. Setiap kali saya pulang malam, saudara, karena anak saya semuanya punya rumah masing-masing ya. Joshua sudah punya rumah masing-masing, Stephen punya rumah masing-masing. Nggak mungkin saya bilang pulang ke sini. Nggak mungkin. Saudara, jadi saya juga memang dari dulu nggak punya pembantu yang nginep, saudara. Jadi setiap kali saya pulang malam, seperti nanti saya pulang dari sini, saya akan benar-benar menghadapi rumah kosong. Cuma saya sendiri, saudara. Dan seringkali iblis akan bicara banyak, saudara. Tapi sekali lagi, seberapa saudara meneguhkan hati dan berkata, ini baik. Kalau saya sendiri, waktunya saya dengan Tuhan. Waktunya saya berlari. Waktunya saya gaspol. Waktunya saya benar-benar mengejar semua ketinggalan. Saudara, hari-hari ini saya hari Minggu saudara baru pulang dari Putus Sibau. Terus hari ini di Auce, besok di SHRK. Saudara, hari Rabu saya sudah di IKN. Sekali lagi, saya tidak membiarkan kesepian menyerang saya. Saya pakai setiap waktu saya buat gaspol. Dan itu adalah meneguhkan. Tapi
excellent juga menguatkan. Saya berdoa setiap kita saling menguatkan. Di Alkitab itu ada ayat bagus. Biarlah pemahat menguatkan, ya, pemalu menguatkan tukang petani, petani menguatkan peternak. Intinya apa? Mari setiap orang on position dan saling memuji dan saling menguatkan. Kapan terakhir saudara pulang dan bilang sama istri saudara, terima kasih ya. Kau sudah jadi pendoa, engkau sudah nyediain makan, engkau sudah masak yang enak buat aku. Tolong tetap kuat ya jadi istri saya. Walaupun kadang-kadang saya marah-marah. Saudara, kapan terakhir sebagai istri saudara bilang, Pak terima kasih, sudah kerja keras, hasilnya sedikit gak apa-apa Pak, kita angkat di hadapan Tuhan supaya lebih banyak. Kapan terakhir saudara berterima kasih buat anak saudara dan berkata terima kasih jadi anak yang baik? Kapan terakhir sebagai anak berterima kasih kepada orang tua? Saya mau berkata buat di sini beberapa ada anak-anak muda. Ya, sekali lagi hormati orang tuamu. Kalau saudara bisa berikan yang terbaik, berkat itu benar-benar merubah hidupmu. Saudara, salah satu yang saya buat tips ini, tips saudara ya, buat setiap saudara. Saya tuh kalau ketemu Pak Yusak, kalau belum ada orang ya, saya akan cium kakinya. Saudara, dan saya bilang, Pak terima kasih ya. Papa itu papa yang paling luar biasa. Tumpang tangan Pak sama saya. Saudara, itu hal kecil. Tapi sampai hari ini saya berdiri, saya tahu ada berkat yang ajaib dari beliau. Saudara, saya juga lakukan itu sama mama saya walaupun saya tidak berlutut. Tapi saya selalu peluk. Dan saya bilang, saya memuji mama saya. Mama itu hebat. Saudara, ada saatnya hari itu mama saya itu sangat ya sakit hati dan marah-marah terus. Karena hari itu ayah saya belum jadi hamba Tuhan dan dia jatuh dengan perempuan lain. Hari itu saya bisa memilih saudara untuk marah dengan ayah saya maupun dengan ibu saya. Tapi itulah mesbah saya pertama saudara. Mesbah saya pertama adalah ketika saya usia 3 tahun. Saya melihat ayah saya mencium pembantu. Dan entah bagaimana saya cuma nangis, saya cuma teriak gini, Tuhan, Tuhan. Saya tahu otak saya gak sinkron saudara. Saya anak yang belum tahu hari itu perjinahan, gak tahu ya. Tapi buat saya gini, papa harusnya mencium mama, gak mencium pembantu. Cuma itu aja yang saya mudeng. Saudara, dan hari itu saya nangis. Tapi saya diam, saya gak mau papa saya tahu. Ujungnya papa saya tahu. Kalau saya tahu, saya lihat hari itu. Dan itulah pertama kalinya Tuhan bilang begini. Kamu bisa pilih marah. Atau kamu bisa pilih berdoa. Untuk ayahmu setiap hari. Dan itulah mesbah pertama saya. Saya berdoa. Untuk ayah saya setiap hari. Saudara, dan beberapa tahun kemudian, kira-kira saya umur 10-12 tahun, itulah saya baru tahu mama saya seringkali marah karena papa saya. Suka main-main, pegang-pegang, saudara ya. Belum jadi hamba Tuhan waktu itu. Dan ketika ibu saya marah, saudara, saya bisa ikut marah dan berkata, kenapa sih? Marahnya gak sama papa, marahnya sama saya. Saudara, ibu saya itu rada aneh saudara. Kalau sama papa saya tidak marah. Ya itu baik sebenarnya. Dia tahan saudara. Dan dia selalu bilang begini, aku mengampuni saudara. Tapi begitu papa saya pergi kerja,
Saudara, dia lihat saya itu kayak lihat apa ya? Dia selalu akan teriak begini, kamu itu kenapa sih mirip sekali sama papa kamu? Terus dia mulai ngomel sama saya. Gak ada alasan. Apapun yang saya buat, menurut beliau itu saya persis papa saya. Dari cara saya ngomong, dari cara saya makan, dari cara saya, saudara ya, bergaul. Dan setiap kali saya berlaku seperti papa saya, mama saya kan tiba-tiba ngomong gitu, kenapa sih kamu seperti papa kamu? Dan mama saya mulai ngamuk. Saudara, itu saya bisa memilih untuk marah. Saya bisa memilih untuk berkata, mama saya gak sayang saya. Tapi menurut saya, itu kesempatan buat saya sekali lagi menaikkan mezbah. Walaupun saya hari itu gak mengerti mezbah. Saya selalu berkata buat diri saya sendiri, saya mesti kuatkan mama, supaya papa dan mama tidak sampai bercerai. Sekali lagi, mari memilih untuk saling menguatkan. Kapan terakhir saudara datang ke Bu Selvi, ke Lala, dan mengucapkan terima kasih? Saudara, jadi pemimpin itu gak pernah gampang. Saudara, di Manaim itu apapun keputusan saya, sebenarnya banyak yang gak setuju. Tapi persoalannya beda, saudara. Kalau di sini gak setuju, mereka berani ngomong, baik di belakang maupun di depan. Tapi kalau sama saya gak ada yang berani ngomong. Kenapa? Saya lebih galak 10 kali dari mereka. Saudara, dan begitu saya sedikit naik aja, saya udah mulai gitu ya, istilah saya mulai mengaum ya. Semua akan bilang, iya bu, saudara. Dan kalau mereka ngomong di belakang, gak tahu kenapa saya mesti tahu. Jadi mereka takut banget, saudara. Tapi saya tahu apapun, seringkali mereka tidak setuju. Kalau saudara berkata, kenapa? Karena tidak mungkin membuat keputusan yang menyukakan semua orang, itu enggak mungkin. Contoh ya. Manaim itu kan memberi PK, saudara itu enggak pernah bisa langsung. Kita itu dalam 1 bulan dapat persembahannya berapa, itu saya kasih. Jadi ada yang dapat PK tanggal 1, ada yang dapat PK tanggal 20. Kalau kita harus bayar listrik tanggal 10 dan tidak ada uang, kita kan pakai dulu uangnya buat bayar saudara, buat bayar listrik. Maka PK-nya bisa mundur. Beberapa orang kan protes. Kenapa saya dapat PK-nya tanggal 20? Teman saya tanggal 1. Ya karena kami harus memilih. Dan keputusan saya adalah kami memberi PK itu mulai dari yang paling kecil. Jadi yang paling kecil itu yang kami dahulukan. Kalau saudara dapat PK paling tinggi, berarti saudara paling akhir terimanya. Itu keputusan saya. Tapi apakah yang PK-nya tinggi, lebih tinggi daripada yang kecil? Mereka tidak membutuhkan, pasti membutuhkan. Tapi saya tidak bisa, saya tidak punya cara lain. Saudara, ada beberapa orang marah. Karena yang satu dapat BPJS, yang lain enggak. Saudara, dan mereka bilang, Ibu ini enggak adil. Saudara, tapi kalau saudara tahu, kalau kita semua bayar BPJS, banyak banget. Karena di Manaim itu 1.000 orang part time dan full time. Jadi kalau saudara tanya, Bu, apakah full time semua dapat BPJS? Enggak. Terus yang dapat BPJS siapa? Yang sakit-sakitan. Saya enggak mau rugi bayar BPJS buat semua yang sehat. Kan ujungnya enggak dipakai. Jadi cuma mereka yang sakit-sakitan,
yang tensinya tinggi, yang diabetes, yang saya tahu paru-paru, yang saya tahu saudara ya, ini orang selalu ya TBC nih ya, itu yang saya daftarin. Tapi pada waktu COVID nih, semua yang BPJS itu dapat sumbangan saudara. Vitamin setahun, hari itu ya setahun saudara, dapat sumbangan 1 juta. Yang gak dapat BPJS marah, saya ini udah gak dapat BPJS. Gak dapat lagi uang 1 juta buat vitamin. Ya saya gak bisa apa-apa. Mereka bilang gak adil. Saya bilang keadilan itu bukan sama rata. Kamu udah dapat sehat, itu lebih daripada saudara 1 juta. Tapi apakah anak buah bisa mengerti? Enggak. Apakah mereka enggak demo? Demo, tapi di bawah. Enggak berani ngomong sama saya. Apakah saya enggak dengar? Dengar. Ibu jawab enggak. Kenapa? Enggak mungkin semua keputusanmu dimengerti oleh anak buahmu. Sekali lagi, tapi apakah sebagai anak buah saudara sudah pernah berterima kasih? Saudara mendoakan Ibu Selvi, Lala, Derian, semua pemimpin itu menguatkan. Ataukah selama ini kita cuma ngomong negatif? Saudara sekali lagi, itulah excellent. Tapi excellent juga mengokohkan. Saya berdoa saudara itu tertancap kuat dan itulah kokoh. Bagaimana supaya membuat kita tertancap kuat? Saudara belajarlah berjalan dengan Tuhan. Pada waktu semua segala sesuatu tanya Tuhan. Bukankah itu yang selalu saudara Pak Daniel katakan, Pak Yusak katakan. Selalu tanya Tuhan. Maka tiba-tiba saudara akan punya pengalaman demi pengalaman. Dan itu akan mengokohkan saudara. Saudara, hari itu kita mesti berangkat ke Israel. Seperti waktu itu saya sudah cerita, saya ulang sedikit. Dan saudara kita harus berangkat itu 31 sebenarnya. Tapi saudara bisa bayangkan tanggal 31 tidak ada tiket, tidak ada pesawatnya. Saudara, hari itu sampai semua orang ngomongnya begini. Bu, kita itu mau ke Bogor atau mau ke Israel? Kalau ke Bogor normal, kita nggak punya pesawat. Kita nggak tahu kapan berangkat. Tapi ini ke Israel, masa ibu nggak tahu kapan kita berangkat? Saudara, ini naik angkot atau naik kapal atau naik pesawat? Tapi hari itu, karena saya ini berkali-kali jalan dengan Tuhan, membuat saya hari itu berkata, saya tahu Dia sanggup. Dan hari itu yang saya nyanyikan, mungkin udah nyanyi 100 kali lebih sehari. Berkali-kali Tuhan tolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Saudara, saya nyanyi itu terus. Dan saya bilang sekali lagi pasti Tuhan tolong. Sekali lagi pasti Tuhan buat keajaiban. Saudara, saya ngomong Yesus ajaib. Saya nyanyi I believe in miracle. Saudara, saya nyanyi semua lagu yang membuat saya kokoh. Dan saya berkata hari itu, saya percaya, saya percaya, saya percaya, saya percaya. Kalau yang lalu Tuhan buat, Tuhan selesaikan. Sekarang juga Tuhan selesaikan. Dan itu membuat tanggal 1 jam 11 malam. Saudara, pesawatnya datang dari Hong Kong.
Saudara, itu benar-benar mujizat. Harusnya pesawat itu dari Hong Kong langsung ke Mesir. Bisa tidak ada yang beli tiket. Cuma 15 orang. Jadi 15 orangnya di cancel, dipindahin ke pesawat lain. Pesawat itu mampir ke tempat, ke Jakarta. Untuk menjemput kita semua 309 orang. Saudara, kalau saudara bilang, Bu, seandainya ibu suruh ngulang peristiwa itu, aduh saudara, deg-degannya udah kayak orang mau mati, saudara. Tapi sekali lagi, pengalaman saya berjalan dengan Tuhan, itu mengokohkan. Itu membuat saya berkata, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti bela. Sekarang kita lihat, saudara ya, walaupun ayat kestabilan banyak, tapi kita langsung aja pindah ke table, ya. Menjadi meja unjukan, di mana orang dan Tuhan menikmati. Saudara, saya kemarin nonton sebuah film tentang Marta namanya. Saudara, dia adalah perempuan pertama yang punya perusahaan besar di Amerika. Perempuan pertama yang menjadi, saudara, miliarder. Saudara ya, di Amerika, saudara. Saudara, dan ini bukan karena suami, bukan karena orang tuanya kaya. Kalau itu nggak aneh. Tapi dia dari keluarga miskin yang mulai dengan tangannya sendiri. Saudara, dia menjadi seseorang yang punya perusahaan. Hari itu, zaman itu, perempuan gak bikin perusahaan, saudara. Zaman itu perempuan tidak, saudara ya, pegang, saudara, kepemimpinan. Tapi dia melakukan itu. Dialah orang pertama yang menjadi miliarder, memegang beberapa perusahaan. Kalau hari ini namanya konglomerat lah. Nah saudara, ceritanya adalah dia anak orang miskin. Dia belajar bagaimana dari ibunya masak dari hal-hal yang sangat sederhana. Dari hasil tanaman kebunnya, saudara, dan diolah menjadi makanan enak. Tapi dia juga melihat bagaimana ayahnya. Ayahnya itu, saudara, memaksa semua anaknya berkebun. Karena kalau tidak berkebun tidak dapat makanan, saudara. Nah, ketika dia besar, saudara, ayah ibunya gak punya uang untuk menyekolahkan dia di tingkat universitas. Jadi dia mulai kerja jadi modeling. Dia kerja jadi pembantu rumah tangga. Dia kerja, saudara, jadi, saudara, babysitter. Asal dia bisa sekolah. Saudara, dan singkat cerita, dia bisa sekolah, masuk universitas, sembari kerja, pontang-panting. Begitu dia masuk universitas, dia mulai ganti kerjaannya, yang dia bisa belajar. Dan dia ganti kerjaannya apa? Dia jadi pembawa makanan buat orang-orang kaya. Saudara, dia bilang, saya memutuskan mau kenalan dengan orang kaya, bergaul dengan orang kaya, supaya hidup saya jadi orang kaya. Ini keren, saudara. Ada banyak orang, ya ini maaf ya, kalau dia bodoh, dia cari teman yang lebih bodoh, supaya rasanya dia lumayan, saudara. Maka sebenarnya dia ditarik turun dan bukan naik. Kalau dia miskin, dia cari teman-teman yang miskin, supaya rasanya senasib, saudara. Kalau dia ini nggak dipakai, dia cari teman yang memang sama-sama pengangguran, saudara. Dan kalau dia nggak disukai, dia cari orang yang juga nggak disukai. Terus dia menyalahkan keadaan. Kalau saudara seperti ini, kita nggak bisa maju. Dan maaf ya, bahkan kalau saudara bermain, ini data loh saudara, dengan orang yang sederajat dengan saudara, saudara pasti turun.
Kalau saudara bermain dengan orang yang di bawah saudara terus, saudara pasti melemah. Dan orang ini mengambil keputusan, Marta ini mengambil keputusan. Ini cerita benar ya. Saudara bawa dia tidak pernah bermain dengan orang yang sederajat, tapi main dengan orang yang di atas dia. Saudara, itu juga saya sudah ambil keputusan sejak saya SD. Saudara, ketika saya SD, saya itu main dengan semua teman dan murid ayah saya. Saudara, ketika SD, kalau ayah saya kumpul sama hamba-hamba Tuhan, saya ikut duduk di situ dengerin. Karena itu saya penggemar Yusuf Roni, saudara Damaris, Andrea Samudra. Saudara, kenapa? Karena saya itu duduk nemenin ayah saya. Saudara, kemudian ketika saya SMP, ayah saya itu menggunakan para mahasiswa Universitas Parahyangan. Dari matematika, fisika, saudara hukum, ekonomi, dan saya main sama mereka. Saya nggak pernah main sebaya, saudara. Karena saya selalu merasa gini, main sama sebaya buat apa? Ya, saya selalu main sama yang lebih tinggi. Dan membuat saya cepat naik. Saudara, dan hari ini, dan itu juga terjadi sama Stephen dan Joshua. Saudara, mereka selalu main sama staf Mahanaim. Saudara, ketika Joshua kecil mainnya sama Bu Nita, ya, mainnya sama Bu Iren, yang hari ini jadi staf Mahanaim, saudara ya. Jadi pemegang-pemegang. Ibu Nita itu megang 5.000 rumah singgah. Ibu Iren itu memegang 12 sekolah di Indonesia. Saudara, dan itu teman mainnya Joshua, saudara. Itu teman mainnya Stephen. Nah, saudara, ketika Stephen main sama dulu ya, ada Bu Lisa, saudara ya, ada Pak Jimmy. Saudara, itu merubah caranya. Karena selalu main di atas. Dan hari ini anak cucu saya sama lagi, saudara. Miel Elion gak punya temen, saudara, yang seumur. Ya, di sekolah main sebentar, tapi temennya apa? Staf Mahanaim, saudara. Ya, yang usianya saudara 30, 20. Saudara, pemain musik. Saudara, karena itu nyanyinya Yahweh, Rafa, saya kadang-kadang geli. Karena dia kalau nyanyi cicak-cicak di dinding atau nyanyi lagu sekolah minggu, dia rada-rada mikir dulu. Tapi kalau nyanyi Yahweh, Rafa, nyanyi yang susah-susah apal, saudara ya. Kenapa? Mainnya sama mereka. Kemarin hari Minggu dia main sama Miel sama Eliot, main sama tim imam ke jalan bagi makanan penginjilan. Saudara, terus hari Minggu kemarin mereka buat penyembahan di jalan. Saudara, Elion bawa bulu domba tersungkur ya, kayak Emma juga itu ya. Kenapa dengan mudah dia ikuti? Karena dia main di level tinggi. Saudara, mereka di usia 3 tahunan semua bisa bermazmur. Saudara, begitu saudara kasih musik, mereka akan nyanyi bermazmur, saudara. Haleluya, apapun dah keluar, saudara. Why? Karena mereka mainnya begitu. Kalau di rumah saya, saudara, dia mainnya begitu. Dia ngomongnya gini, Oma, sekarang Oma jadi jemaat ya, saya yang khotbah, katanya. Saudara, nanti mereka khotbah walaupun khotbahnya ngaco banget ya, Mas Ian. Ya, ada harimau, kemudian sama malaikat dipukul, habis harimaunya kalah, katanya. Ya, itu khotbahnya mereka, saudara. Tapi kemudian mereka akan mulai gini, jejer, urapin, dan kita didorong. Kalau nggak jatuh nggak puas, saudara. Tapi kenapa mereka bertingkah laku seperti itu? Karena mereka main dengan kita. Kembali ke Marta. Saudara, singkat cerita, saudara, hari itu dia ketemu dengan orang konglomerat, lihat dia cantik, walaupun dia miskin, dikawinin. Dan kemudian diajak keliling dunia. Dia catat, dia lihat semua makanan. Dia ke dapur nanya,
ini kira-kira resepnya bagaimana? Ini dibuat dari apa? Saudara, dan dia pulang. Dia bilang sama suaminya, walaupun kamu kaya, biarkan saya kerja buka catering. Dan dia buka catering untuk orang kaya dengan harga yang murah. Saudara, catering dia berhasil, dia jadi I.O. Jadi dia tidak cuma catering, tapi dia bikin I.O, bikin acara. Kamu kalau ulang tahun, pesta apapun, dari A sampai Z dia yang ngatur. Itu enggak cukup dia bikin majalah. Itu enggak cukup dia bikin TV. Dan ujungnya dia menjadi orang nomor 1. Saudara, perempuan pertama yang punya perusahaan besar dan menjadi konglomerat. Why? Dia belajar menyajikan sesuatu. Ada yang bagus lah, karena itu mirip banget sama mama saya. Saudara, dia itu kenapa dia dicintai semua orang? Dia mengajar masak, menyajikan dari yang murah menjadi sesuatu yang bisa dibayar dan dijual dengan tinggi. Dia tunjukkan bagaimana membuat dan menyajikan semua dengan spesial. Dia bilang begini, ambil buncis, potong ujung-ujungnya, biarin panjang, bagi 2 aja, direbus. Rebusnya kasih garam, katanya ya, supaya hijaunya tetap bagus. Kemudian ambil sak sup krim yang di kantong, yang harganya cuma berapa sen dulu ya, dicairin tetap kental, ditabur di atas buncis itu. Kamu ambil beberapa tomat cherry, dibuat jadi bunga, taruh di atasnya. Hidangan itu bahannya nggak sampai saudara $1. Tapi hidangan itu disajikan dengan seperti itu, saudara bisa jual sampai $20-30. Orang menyangka itu hidangan Perancis. Padahal itu cuma buncis. Saudara ambil sup krim yang instan dan saudara tabur di atasnya. Maka saudara sedang menciptakan sesuatu yang luar biasa. Saudara ada banyak idenya. Saudara yang gak perlu mahal, tapi caramu menyajikan itu menentukan. Dia bilang, cari baju di pasar istilahnya, tapi caramu make itu menentukan. Apakah orang berkata, wow, ini orang elegan, atau ini kampungan. Sekali lagi saudara, dia tahu cara menyajikan. Hari ini ada banyak orang yang tidak pernah membuat hidupnya bisa dinikmati saudara oleh Tuhan dan manusia. Mari kita baca sekarang sama-sama ayatnya tentang bagaimana menjadi meja unjukan. Ya, 1 Petrus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Jagalah perilakumu tetap terpuji dan apa saudara? Sempurna. Di antara orang-orang yang belum percaya, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayo saudara baca semua. 3, 2, 1. Hiduplah dengan kehormatan, kemurahan hati, dan integritas, agar sekalipun mereka menuduhmu sebagai orang jahat, mereka dapat melihat perbuatan baikmu dan pada akhirnya memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka dengan belas kasihan. Amin. Saudara lihat, sekali lagi ada banyak orang itu berkata begini, kenapa berkat Tuhan gak turun? Kenapa saya tidak yang diangkat? Tapi persoalannya, apakah engkau jadi table
yang di atasnya ada makanan yang orang bisa nikmati dan Tuhan bisa nikmati. Itulah yang namanya excellent. Atau mejamu kosong, orang bilang berantakan, hidupnya berantakan, makannya berantakan, dan orang tidak bisa menikmati engkau. Tuhan gak bisa menikmati kita. Saya percaya kalau saudara bisa dinikmati Tuhan. Setiap pagi saudara bangun, tiba-tiba saudara nyanyi dengan penuh cinta. Tuhan tuh gak tahan, gak memberkati. Ya. Sekali lagi, saya suka bilang gini, buat Tuhan jatuh cinta dengan engkau, maka saudara akan lihat apapun dikasih. Apapun. Maleakhi pasal 4. Hari Tuhan, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Injil Matius. Matius pasal 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Serubabel, Serubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleasar, Eleasar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin, ia akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Sesudah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana, sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret.
Matius pasal 3. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.